Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para IKM serta jajaran para asatidz dan asatidz para hujjat, seluruh jamaah Jamiat Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Faduka Alam Habibana Karim Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibadah. Sekarang menjia kepada maqalah yang ke-8. Al-maqalatu saminah. Maqalah yang ke-8 dari bab yang ketiga. Ini akan menceritakan tentang tiga perkara yang menentukan. Ada tiga hal yang menentukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah selalu meridainya. Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajat wa salasun kifarat. Salasun munjiyatun, ada tiga perkara yang akan menjadi sebab selamatnya seseorang. Jadi ada tiga hal yang bisa menyelamatkan seseorang. Ay mukhlisatun li sahibiha minal adab. Maksudnya menyelamatkan
yang melakukannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa salasun muhlikatun, dan ada 3 perkara yang menjadi penyebab kerusakan. Ay muqi'atun li fa'iliha fil hilak, menjatuhkan seseorang yang mengerjakannya jatuh kepada jurang kerusakan. Wasala sudarajatin, dan ada 3 hal yang menjadi penyebab mengangkatnya derajat seseorang. Di 3 hal yang menjadi derajat seseorang jadi terangkat tinggi. Ai manazilun fil akhirah, maksudnya derajat nanti di akhirat. Wasalasu kafarah, dan juga ada 3 perkara yang menjadi penyebab penebus daripada dosa-dosa. Lidzunubi fa'iliha, yaitu dosa-dosa yang telah dilakukan. Amal munjiyatu, adapun 3 hal, 3 perkara yang menjadi penyebab seseorang selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, khasyah Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi, wal alaniyah, dan juga dalam keadaan ramai, sendiri maupun ramai. Khasyah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Jadi di sini satu di antaranya yang akan menjadi penyebab diri kita selamat daripada siksa Allah, yaitu khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut setakut-takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan lagi sendiri ataupun lagi ramai-ramai. Qadama sir li anna taqwallahu fi 'ala darajah. Kenapa sir ini didahulukan? Li'anna taqallahu fihi ala darajah, karena takut kepada Allah fihi, di dalam keadaan lagi sendiri, itu a'la darajah, lebih tinggi derajatnya. Karena kadang orang kalau lagi kumpul kayak orang soleh beneran, kayak orang baik, tapi ketika sendirian jahatnya minta ampun, zalim terhadap orang lain sebagainya. Ya, makanya takwa atau khasyah kepada Allah dalam keadaan sendiri itu lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal qasdu fil faqri wal ghina, penuh dengan kesederhanaan. Ya, kesederhanaan fil faqri, dalam keadaan fakir, wal ghina, ataupun dalam keadaan kaya gitu. Ya, fakir ataupun kaya, sederhana. Kenapa? Karena ada juga orang yang fakir tapi nggak tahu malu gitu. Sudah fakir tapi belagu gitu. Ini parah banget nih. Kalau orang kaya bahasanya gitu belagu juga, ya ada yang dipamerin lah bahasanya kekayaannya. Tapi kalau udah fakir belagu, ini yang nggak tahu diri. Masya Allah. Makanya di sini yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa Allah adalah kesederhanaan, baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Sederhana. Ayat tawasud fil ma'isyah. Gitu ya, pertengahan di dalam masalah ma'isyah tuh. Bi alam
yujawija fiha al-had. Maksudnya tidak melewat batas, ya, tidak berlebih-lebihan. Bahasa dalam Qur'annya kulu wasrobu wala tusrifu, gitu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak ridho kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya kita sederhana dalam segala hal. Selanjutnya wal adlu fir ridha wal ghadabi. Yang ketiga yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala adalah adil, bersikap adil fir ridha, dalam keadaan senang, wal ghadabi, ataupun dalam keadaan marah. Nih ya, baik ridho atau dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan marah, kita harus adil. Kadang ketika senang adil, marah nggak adil kan gitu. Bi ayyaqdaballaha wa yarda liridha. Maksudnya awas, membenci sesuatu itu harus karena Allah, dan juga meridhai sesuatu juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicarinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ini yang akan menyelamatkan seseorang daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Adil, ya. Apalagi kita menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin di rumah tangga ataupun di lingkungan kita, atau di kantor atau di instansi-instansi terkait mulut kita. Jadi adil. Selanjutnya wa amal muhlikat. Tadi tiga hal yang bisa menyelamatkan seseorang daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wa amal muhlikat, adapun tiga hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kerusakan, ya, yaitu fasyuhun sadidun. Yang pertama kikir atau pelit yang berlebihan, yang sangat, ya, kikirnya itu atau pelitnya itu sangat, gitu, sangat kikir, sangat pelit. Ay mahalun syadid fala yudima alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil haq. Maksudnya satu tempat, satu keadaan yang sangat, ya, di mana dia tidak memenuhi hak Allah dan juga hak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, hak Allah. Jadi kalau bahasa dalam harta, zakat yang wajib itu sedekah, atau sedekah yang sunnah, gitu ya. Itu hak, ada hak gitu ya, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan, itu ya, yang wajib. Maksudnya bayar zakat itu wajib, bukan hanya zakat fitri atau zakat fitrah, tapi zakat mal kita, ya, ketika kita memiliki kekayaan, mal kita nanti itu wajib dikeluarkan, gitu. Nah, di sini muhlikat itu maksudnya apa? Basyuhun syadid, ya, kikir terlebih, lebih. Dalam kata bahasanya bakhilun yanti'uhul insan. Jadi kekikiran yang selalu diturutkan, itu ya, kekikiran yang selalu diturutkan. Dalam arti kata bukan hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Itu fasyuh. Ya, kalau bakhil, kalau bahasa bahil itu li ghairih, untuk orang lain. Kalau fasyuh ini lebih. Kenapa? Karena untuk dirinya sendiri dia pelit, gitu. Ini lebih banget tuh. Dia boro-boro buat orang lain, untuk dirinya sendiri kikir, pelit gitu. Ini bahaya ini. Ya.
Ngapain kita banyak harta gitu, tapi pelit untuk diri kita sendiri saja pelit. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kan ada juga yang pelit ke keluarga, ke istri, ke anak pelit, tapi ke teman, rekan, bager gitunya, sering ngasih. Tapi kalau giliran kepada keluarga pelit gitu, ada yang gitu. Nauzubillah gitu. Insyaallah. Nah ini yang merusak ya atau mencelakakan seseorang. Wahawa muttaba'un. Yang kedua yang merusak seseorang yaitu menurutkan hawa nafsu. Itu ya, memperturutkan hawa nafsu. Bi ayat ba'ma ya'muruhu bihi hawahu. Jadi menurutkan segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Iya, seperti kita subuh-subuh hawa nafsu inginnya apa nih? Tidur lagi gitu ya. Ngantuk kan, betul kan? Berat Pak, itu sama ya. Kalau diturutkan kita enaknya langsung tidur, bangun-bangun nanti jam 10 ya. Tuh, itu kalau menurutkan hawa nafsu, tapi akibatnya celaka, muhlikat. Ini termasuk perkara yang mencelakakan seseorang, menurutkan hawa nafsu. Masya Allah. Ya, banyak juga hal-hal contoh-contoh yang lain gitu yang berkenaan tentang hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini kalau diperturutkan gitu ya, itu selalu condongnya itu terhadap sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang jelek. Itu hawa nafsu. Nafsu itu nggak senang kalau diajak untuk beribadah ya. Kalau diajak beribadah susah gitu ya, hawa nafsu. Yang ke berapa ini? Ketiga ya. Yang ketiga yang akan merusak seseorang, wa ijabul mar'i binafsihi, membanggakan diri sendiri. Nih saya nih ya, keturunan darah mana? Darah hitam gitu, darah biru dan sebagainya gitu kan. Priai dan sebagainya. Ada membanggakan diri sendiri. Ainadhru ilaiha bi'ainil kamal. Jadi melihat diri sendiri itu dengan pandangan sempurna. Itu bahwa saya itu yang paling pang-pangna gitu ya. Pang-pangna. Tuh, ini paling ma'anisyani bi ni'matillahi ta'ala. Disertai dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu ya, ini kadang lupa padahal itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita dikasih apa itu Allah yang ngasih ya, Allah yang ngasih. Makanya nggak pantas itu ya kita membanggakan diri kita sendiri, karena semuanya adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa amadarajatu, dan adapun tiga hal yang akan meninggikan atau mengangkat derajat seseorang. Ada tiga hal yang akan mengangkat derajat seseorang. Pertama, ifsa'us salam, itu yang menebarkan salam ya, atau membiasakan mengucapkan salam ya. Idharus salam bainan nas, yaitu menzahirkan salam di antara manusia. Maksudnya bi antaslima ala man araftahu wa man lam ta'rifu, dengan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan juga orang yang tidak dikenal. Baik kepada orang yang kenal ataupun orang yang tidak kenal, mengucapkan salam. Kita boro-boro kepada orang yang tidak kenal, sama yang kenal saja kadang boro-boro ada salam. Itu ya.
Itu minimal atau kepada orang yang kenal kita mengucapkan salam. Itu ya, assalamualaikum tuh enak. Kita mendoakan orang. Ia mendoakan orang dengan keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan untukmu semua tuh. Waalaikumsalam, tambahan warahmatullah gitunya, barakatuh. Itu jadi yang pertama adalah menebarkan salam gitu, insyaallah. Dipopulerkan salam itu, ya. Selanjutnya, wa itamut ta'am. Yang kedua yang akan meninggikan derajat seorang, itamut ta'am, memberi makan tuh. Lidhaif wal ja'i, kepada tamu atau kepada orang yang lagi lapar. Ini datangan tamu boro-boro dikasih makan, dikasih air juga kagak gitu. Kadang lupa Pak ya. Insyaallah. Makanya kalau bisa siap-siap gitu ya, sedia. Sekarang udah enak lah, udah ada air kemasan dan sebagainya gitu. Siapin gitu. Siapa tahu nanti ada tamu, apalagi rumahnya sering banget kedatangan tamu gitu. Harus sediain tuh. Itu ya, disediain minum, itu ya, kue dan sebagainya. Ya ala kadarnya gitu. Nah, kalau bagusnya itu diajak sekalian makan. Itu awasnya. Kenapa? Karena diantara hikmahnya kedatangan tamu itu apa? Membawa rahmat, membawa berkah. Dan ketika tamu pulang membawa dosa kita, gitu ya. Masya Allah. Itu di sini diantaranya akan meninggikan derajat kita. Apalagi kita ngasih makan kepada orang yang benar-benar kelaparan. Iya, Masya Allah. Sekarang banyak nih saudara-saudara kita ya, yang lagi kesusahan pada dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita memberikan bantuan ya kepada saudara-saudara kita. Yuk, kita salurkan bantuan kita, walaupun tidak seberapa. Iya, walaupun tidak seberapa. Tapi bagi orang-orang yang sangat butuh, itu merupakan sesuatu yang berharga. Mungkin menurut pandangan kita itu tidak ada harganya sama sekali, tetapi bagi orang-orang yang membutuhkan, Masya Allah, itu sangat berharga, Masya Allah. Makanya kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik derajat kita. Selanjutnya yang akan meninggikan derajat kita, wassalatu bil-lail wan nasu niyam, yaitu salat malam. Di mana manusia dalam keadaan tertidur. Ketika manusia pada tidur, kita bangun. Itunya insyaallah. Insyaallah kalau jamaah masjid taqwa ahli tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad. Tahajud ya malam itu insyaallah di sepertiga malam. Iya, kalau tidak jam berapa, kalau bangunnya biasanya jam 2 gitu, sedang itu jam 2, setengah 3 sedang. Kalau jam 1 nantinya ngantuk lagi biasanya. Nanti tidur lagi bablas. Gitu ya. Sederhana gitulah, setengah 3 atau jam 2 kita bangun, kita bangunkan anak istri kita. Bareng-bareng tahajud, Masya Allah, indah. Seminggu sekali atau ini gitu ya. Seminggu sekali atau ngajak keluarga kita untuk bertahajud bareng-bareng gitu, Masya Allah. Insya Allah al-baiti jannati itu Bu ya. Pernah nggak Bu diajak begitu tuh? Nah ketika kita yang pertama bangun nih suaminya, bangunin istrinya. Ketika istrinya yang pertama bangunin suaminya gitu. Masya Allah, cipratin kata Rasul gitu kan, cipratin pakai air gitu. Kalau nggak bangun juga pakai ember gitu. Insyaallah. Itu ya, nih naik derajatnya gitu ya, tingkat derajatnya akan naik orang yang sholat malam. Iya. Allahu Akbar. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya, harus banyak bangun malam. Kita tumpahkan
keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita curhat kepada manusia. Lebih baik kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan ini diantaranya yang akan meninggikan derajat seseorang. Selanjutnya wa amal kifarat, dan adapun 3 hal yang menjadi penebus itu ya, akan menjadi wasilah penebus daripada dosa-dosa kita. Ay allati adata antamhu al khati'ah, yaitu yang bisa melebur daripada kesalahan-kesalahan kita. Pertama, fa isbagul wudu. Fil sabaratin itu. Wa isbagul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika cuaca dalam keadaan sangat ekstrim dingin gitu ya. Dingin sekali. Gitu ya. Menyempurnakan wudu. Dan kebayang kalau cuaca lagi dingin, Masya Allah, pegang air itu itu ya, pegang air itu Masya Allah. Itmamul wudu fi waqti syiddatil barad biayatiya bisunani, maksudnya menyempurnakan wudu di dalam keadaan sangat dingin dengan cara biayat bisunanihi, itu kita melakukan sunnah-sunnahnya. Dia sunnah-sunnahnya wudu, diantaranya apa? Cuci tangan dulu, gitu kan? Cuci tangan, terus apa lagi? Kumur-kumur, mandi itu sunnahnya. Apalagi istinsar tuh. Terus apalagi ini menyela-nyela ini ya. Nyela-nyela jari tangan, jari kaki di sela-sela itu sunnah. Atau tayamun, mendahulukan sebelah kanan. Terus taslis 3 kali itu sunnah. Karena yang wajibnya cuma sekali, kayak kita membasuh muka itu yang wajib sekali, tambah 2 lagi itu sunnah. Ya, jadi diantaranya kita melaksanakan apa sunnah-sunnahnya itu itmamul wudu, isbagul wudu, itu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan ketika itu sangat ekstrim dingin sekali, itu ya. Insyaallah. Selanjutnya wa naqlul aqdami ila jamaah. Nah, dia melangkahkan kaki kita ilal jamaah menuju sholat berjamaah. Itu menjadi asbabiyah kifarat kepada dosa-dosa kita. Ya Allah, melebur dosa, meninggikan derajat gitu. Itu diantaranya melangkahkan kaki berjamaah. Apalagi yang rumahnya yang paling jauh, ya, rumahnya yang paling jauh gitu, Masya Allah, paling jauh itu pasti besar lagi pahalanya, Masya Allah. Makanya kalau baiknya ketika berangkat ke masjid itu jangan terburu-buru, langkahnya itu perpendek gitu ya. Beda lagi sama pulang, dan disunahkannya itu beda jalannya harusnya gitu. gitu beda jalannya. Jadi kalau datang dari arah mana, pulang dari arah mana gitu, bagusnya gitu. Kalau berangkat ke masjid itu muter dulu, bagusnya gitu. Muter-muter dulu biar lama gitu, baru masuk ke masjid. Masya Allah. Nah, ketika pulang nanti cepet. Kita mah kebalik, kalau ke masjid cepet-cepet buru-buru gitu ya. Kalau pulang santai, ngobrol dulu segala macamnya. Segitu. Nah, itu bisa apa? Menjadi kifarat daripada dosa-dosa kita. Selanjutnya wantidharus sholati ba'da sholat. Ini yang terakhir yang menjadi kifarat atas dosa-dosa kita adalah intidharus sholat ba'da sholat. Menanti sholat ya, berikutnya setelah mengerjakan sholat. Ini sering sekali ya jamaah At-Taqwa insyaallah gitu. Apalagi sholat maghrib
Dia setelah sholat maghrib, warid, baca Quran sebagainya, menunggu isya gitu ya. Kalau isya nunggu subuh, lama. Itu ya. Jadi nanti apa? Menunggu-nunggu waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Yusalliha fil masjid tuh, untuk sholat di masjid. Insyaallah berjamaah ya. Masluhu intidarul khair. Dan sama halnya dengan kita menanti-nanti segala macam kebaikan. Mudah-mudahan manfaatnya ya. Kita ulang lagi nih. 3 hal yang menyelamatkan itu apa tadi? Khosyah kepada Allah ya, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun rame. Terus sederhana ya, dalam keadaan fakir ataupun kaya. Terus adil ya, senang ataupun marah. Terus yang 3 hal yang merusak, kikir atau pelit yang sangat. Yang kedua menurutkan hawa nafsu. Terus membanggakan diri sendiri. Yang mengangkat derajat Pak Ifsa'us salam, menebarkan salam. Kedua memberi makan. Terus sholat malam. Terus yang menjadi kifarat atas dosa-dosa kita, yang pertama menyempurnakan wudu dalam keadaan sangat dingin. Terus melangkahkan kaki menuju berjamaah. Terakhir menanti-nanti atau menunggu sholat berikutnya setelah melaksanakan sholat. Dan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa